Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, bertemu lagi bersama saya Sulastri dan masih di channel saya. Kali ini saya akan mencoba sedikit menjelaskan bagaimana caranya membuat SKP dengan menggunakan aplikasi PMM. Yang telah kita ketahui Bapak Ibu bahwa sekarang ini sudah marak sekali ya informasi-informasi dan mungkin lagi menjadi trending topik untuk khususnya ASN ya, PNS maupun P3K, bahwa untuk pembuatan SKP ini atau penilaian kinerja ini kita sekarang harus menggunakan aplikasi PMM atau platform Merdeka Mengajar. Nah, di mana platform Merdeka Mengajar ini sudah tidak asing lagi sebenarnya untuk kita semua. Tampilan awalnya seperti ini Bapak Ibu. Tampilan awalnya seperti ini. Ini website platform Merdeka Mengajar, di mana di sini banyak sekali eh, menu-menunya ya. Menu-menunya sekarang sudah banyak sekali, pengembangan diri dan lain sebagainya. Di sini Bapak Ibu bisa dilihat di scroll ke bawah. Nah, untuk linknya sendiri Bapak Ibu ini adalah guru.kemdikbud.go.id. Nah, apabila Bapak Ibu kesulitan, boleh Bapak Ibu tinggal masuk ke Google aja, kemudian Bapak Ibu cari PMM. Nah, ini di paling atas Bapak Ibu tinggal klik platform Merdeka Mengajar Kementerian Pendidikan, maka akan otomatis diarahkan ke guru.kemdikbud.go.id dan tampilan awalnya seperti ini ya. Nah, Bapak Ibu, setelah tampil seperti ini, Bapak Ibu bisa langsung masuk ke PMM. Di sini di pojok kanan paling atas di sini ya ada menu buka PMM. Bapak Ibu tinggal klik buka PMM. Nah, setelah diklik Bapak Ibu ternyata kita harus masuk menggunakan akun Gmail. Bapak Ibu di sini gunakan email yang berakhiran belajar ID atau madrasah.kemenag.go.id. Nah, Bapak Ibu bagaimana kalau yang tidak mempunyai akun belajar ID? Mungkin Bapak Ibu bisa menghubungi operatornya masing-masing supaya dibuatkan akun belajar ID-nya. Atau mungkin Bapak Ibu bisa mencobanya di sini menggunakan akun Gmail biasa ya. Nah, sekarang kita klik masuk di sini ya. Nah, Bapak Ibu di sini akan diarahkan ke login akun. Di sini kebetulan akunnya ada akun saya sendiri, hanya saja ini yang Gmail. Nah, kebetulan saya juga sekarang mau mengerjakan atau mencoba membuat tutorial menggunakan akun salah satu guru yang ada di sekolah kami. Kalau sudah seperti ini, Bapak Ibu, apabila email Bapak Ibu muncul, tinggal klik saja emailnya. Kalaupun tidak muncul seperti yang tampil seperti di saya saat ini, tinggal Bapak Ibu klik gunakan akun lain. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal memasukkan alamat email yang berakhiran belajar ID atau madrasah Kemenag yang tadi ya. Kemudian klik berikutnya. Kemudian di sini Bapak Ibu tinggal memasukkan sandi atau password. Nah, kemudian klik berikutnya ya. Nah, Bapak Ibu maka akan disuguhkan lagi dengan tampilan seperti ini. Dengan melanjutkan, Google akan membagikan nama, alamat, email, preferensi bahasa, dan lain sebagainya ya Bapak Ibu tinggal dibaca saja. Kalau sudah seperti ini, tinggal Bapak Ibu klik lanjutkan. Nah, maka akan otomatis ini diarahkan ke halaman utamanya. Nah, Bapak Ibu bagaimana cirinya ini sudah bisa login? Di sini Bapak Ibu paling atas ada halo Abdul Aziz 791 @guru-smk belajar ID. Di sini tercantum alamat email kita yang dipakai untuk login ya. Nah, Bapak Ibu ini di scroll ke bawah, di sini ada pengembangan diri ya. Di sini ada pengembangan diri. Yang pertama ada pelatihan, ada komunitas, seleksi kepala sekolah juga sekarang melalui PMM, refleksi kompetensi, LMS, pengelolaan kinerja, kemudian di mengajar juga ada CPATP, perangkat ajar, asesmen murid,
kemudian ada kelas, di inspirasi juga ada video inspirasi, bukti karya, ide praktik, dan masih banyak yang lainnya Bapak Ibu ya ke bawahnya. Nah Bapak Ibu sekarang kita akan fokus ke pengelolaan kinerja atau pembuatan SKP ya. Bapak Ibu di sini di pengembangan diri tinggal mengklik pengelolaan kinerja. Nah Bapak Ibu untuk SKP kali ini ditargetkannya itu untuk tahun 2024 ya, dimulai untuk tahun 2024. Nah, untuk 2023 untuk ASN PNS maupun P3K sendiri itu sebenarnya sudah dilakukan dengan menggunakan web kinerja Jabar ya, atau biasanya ada yang TRK gitu dan lain sebagainya ya di tahun 2023 dan sudah melakukan tutup SKP kalau tidak salah ya. Nah, sekarang Bapak Ibu untuk tahun 2024 kita harus menyusun kinerja apa saja yang akan dicapai untuk di tahun 2024 ini. Nah, Bapak Ibu di sini setelah kita tadi memilih rencana kinerja, ini ada tampilannya seperti ini. Di pojok kanan di sini ada tampilan email kita. Kemudian di sini ada tanggal 1 sampai 31 Januari ini memulai perencanaan kinerja. Di sini ada deskripsinya, isi praktik pembelajaran, pengembangan kompetensi, tugas tambahan, dan perilaku kerja. Pastikan perencanaan diajukan sebelum batas waktu. Nah, Bapak Ibu, di sini kalau tidak salah untuk pengisian rencana kinerja ini batas waktunya sampai dengan tanggal 20 Januari, tapi mudah-mudahan diperpanjang ya, gitu. Kemudian Bapak Ibu di sini ada tombol mulai. Di bawahnya Bapak Ibu ada alur pengelolaan kinerja. Ini merupakan rangkaian pengelolaan kinerja yang terjadi 2 kali dalam 1 tahun. Artinya Bapak Ibu ini dibuatnya per semester ya. Di sini ada dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni. Nah, nanti untuk yang kedua kalinya dari bulan Juli sampai bulan Desember. Di sini di bulan Januari ada perencanaan guru dan persetujuan atasan. Nah, Bapak Ibu, sekarang bulan Januari kita membuat ini, perencanaannya apa? Gitu. Kemudian nanti di bulan Februari ada persiapan observasi kelas. Kemudian di bulan Maret ada periode observasi kelas dan diskusi tindak lanjut. Kemudian di bulan April dan juga sampai dengan Mei itu merupakan pelaksanaan tindak lanjut guru dengan pemantauan atasan. Nanti di bulan Juni ada refleksi, penilaian, dan penentuan predikat kinerja guru. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian di bawahnya ada referensi Bapak Ibu. Di sini mungkin Bapak Ibu membutuhkan bantuan maupun perlu informasi regulasi, video tutorial, atau panduan lainnya, Bapak Ibu tinggal klik selengkapnya di sini. Nah, Bapak Ibu untuk mengefektifkan waktu ya. Kalau sudah seperti ini, kita mulai saja. Kita klik mulai yang berwarna biru di sini. Nah, ini Bapak Ibu langsung disuguhkan dengan data diri kita ya. Nah, Bapak Ibu di sini harus mengecek data dirinya, pastikan jenjang jabatan sesuai karena akan mempengaruhi perencanaan kinerja nanti untuk Bapak Ibu. Dan ini hanya bisa dilakukan 1 kali saja ya Bapak Ibu, makanya ini harus sangat-sangat teliti sekali. Di sini atas nama Bapak Ibu ya, di sini atas nama Abdul Aziz sendiri, kemudian NIP-nya, kemudian ini status kepegawaiannya P3K, ini jenjang jabatannya kosong Bapak Ibu strip ya. Satuan pendidikan induknya di SMKN Manonjaya. Nah, Bapak Ibu di sini yang jenjang jabatan harus diisi ya. Caranya bagaimana? Di sini ada di paling di bawah ada lengkapi data diri. Klik lengkapi data diri. Ini. Nah, di sini Bapak Ibu untuk mengedit profil ya. Catatannya pembaruan data di sini tidak akan mengubah data Dapodik dan ini hanya di PMM aja ya Bapak Ibu. Kalaupun ada yang salah, yang sangat fatal, mungkin Bapak Ibu bisa menghubungi operator Dapodiknya. Di sini ada nama, NIP, kemudian status kepegawaian, dan untuk jenjang jabatannya untuk P3K ahli pertama ya Bapak Ibu. Kemudian klik simpan kalau sudah. Nah, kalau sudah Bapak Ibu di sini langsung berubah ya, yang tadinya strip menjadi ahli pertama. Nah, di sini juga menunya jadi ada 2, ada menu edit dan data sudah sesuai. Bapak Ibu silakan lakukan pengecekan 1 kali lagi, apabila masih ada yang salah Bapak Ibu tinggal klik edit. Namun kalau misalkan sudah betul semua, Bapak Ibu tinggal klik data sudah sesuai yang berwarna biru ya.
Saya klik data sudah sesuai. Kemudian di sini ada pertanyaan lagi, apakah data diri Anda sudah benar? Nama, NIP, status kepegawaian, jenjang jabatan, status pendidikan induk. Saat ini data hanya bisa diedit 1 kali saja. Pastikan sesuai ya. Nah, kalau sudah sesuai Bapak Ibu tinggal klik data sudah benar. Nah, Bapak Ibu itu sekilas tentang datanya ya. Kemudian kita lanjut disuguhkan dengan tampilan awal dari melakukan perencanaan atau pembuatan perencanaan kinerja. Di sini Bapak Ibu ada beberapa indikator ya perencanaan kinerjanya. Di sini yang pertama ada praktik pembelajaran, yang kedua ada pengembangan kompetensi, yang ketiga ada tugas tambahan, yang keempat ada perilaku kinerja, yang kelima ada rangkuman. Nah, Bapak Ibu di sini harus memilih indikator yang menjadi fokus peningkatan kinerja untuk Bapak Ibu. Bapak Ibu kalaupun mau disamakan, mungkin itu harus dengan persetujuan dengan kepala sekolah, harus rembuk ya dengan kepala sekolah dan teman atau rekan yang lainnya. Yang pasti harus ada komunikasi warga di sekolah ya, apalagi ya sesama ASN ya. Jadi apakah ininya mau berbeda atau mau disamakan gitu pemilihan indikatornya, atau mau disesuaikan dengan rapor pendidikan sekolah yang dicapai oleh Bapak Ibu, yang dicapai oleh sekolah, mohon maaf. Gitu. Di sini Bapak Ibu yang pertama ada penerapan disiplin positif. Di sini ada keterangannya juga, yaitu upaya menerapkan prinsip disiplin positif untuk mengelola perilaku dan kebiasaan kelas yang disepakati bersama. Ini manajemen kelas ya. Kemudian ada keteraturan suasana kelas. Di sini upaya membangun suasana kelas yang kondusif untuk proses belajar dengan minimal gangguan yang mengalihkan perhatian peserta didik dari aktivitas belajar. Ini banyak Bapak Ibu ya, ada 8 sampai dengan instruksi yang adaptif. Jadi Bapak Ibu mau pilih yang mana untuk observasinya nanti, asal Bapak Ibu bisa mempertanggungjawabkannya ya. Seperti itu mungkin Bapak Ibu. Kalau untuk di sekolah kami itu sepakat semuanya menggunakan yang penerapan disiplin positif di sini. Nah, Bapak Ibu untuk memilihnya gimana? Cukup kita klik saja sampai berwarna biru seperti ini ya. Kemudian kalau misalkan ini sudah dipilih dan memang harus satu ya memilihnya Bapak Ibu, tidak bisa lebih dari satu. Kalau sudah Bapak Ibu tinggal klik di sini ada simpan draft, ada ke pengembangan kompetensi. Bapak Ibu di sini jangan dulu disimpan ya, kita lanjut ke pengembangan kompetensi. Yang ini yang berwarna hitam. Nah, Bapak Ibu di sini di nomor 2 pengembangan kompetensi. Di sini ada pilih jenis pengembangan kompetensi yang paling efektif dan berdampak untuk diri Anda. Di sini juga ada deskripsinya berdasarkan per Dirjen GTK nomor 7607 garis miring B.B1 garis miring HK.03 garis miring 2023. Bapak Ibu boleh lihat Persesjen GTK yang ini. Coba dilihat untuk peraturannya seperti apa ya. Di sini Bapak Ibu minimal harus mempunyai poin 32. Harus mencapai minimal 32 poin ya untuk satu semester ini dari Januari sampai Juni, dan itu harus diusahakan harus terrealisasi ya Bapak Ibu. Kemudian jika kurang mohon didiskusikan dengan atasannya gitu. Kemudian jika lebih, ekspektasi atasan akan semakin lebih baik juga. Jadi kalau kurang itu tidak disarankan ya, karena akan mempengaruhi ekspektasi atasan juga. Kalau lebih dari 32 poin itu maka akan lebih baik lagi untuk ekspektasi atasannya juga gitu. Jadi kalau bisa berkurang jangan, pas-pasan juga jangan gitu. Lebih banyak juga jangan kalau misalkan tidak bisa mempertanggungjawabkannya. Cukup poinnya yang mungkin atau yang bisa kita realisasikan ya Bapak Ibu. Ini untuk minimalnya 32 Bapak Ibu ya untuk satu semester, dan untuk maksimalnya itu poinnya 128 gitu. Kalau untuk yang sedang mengikuti GP guru penggerak ini biasanya tidak muncul, atau ada yang muncul tapi sebagian gitu. Jadi nilainya sudah ada gitu sebagian dari sana ya. Nah, tapi kali ini saya mencontohkan yang memang bukan guru penggerak. Jadi
tampilannya memang seperti ini ya. Nah, lanjut Bapak Ibu, di sini ada total poin 0 ya, kurang dari 32 poin. Artinya di sini Bapak Ibu belum memilih rencana hasil kerjanya mau apa gitu. Kita coba Bapak Ibu memilih rencana hasil kinerja untuk yang pertama. Kita klik di sini. Nah, Bapak Ibu di sini ada banyak sekali rencana hasil kerjanya. Bapak Ibu di sini bisa dibaca ya, dibaca-baca. Nah, berikut dengan poinnya Bapak Ibu di sini. Contoh di sini Bapak Ibu nomor 1, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar, lokakarya, konferensi, simposium, dan atau studi banding lapangan yang diselenggarakan di bidang pendidikan. Ini total 4 poin ya. Ataupun yang lainnya. Nah, Bapak Ibu ini kalau misalkan memilih, kalaupun ini memilih salah satu, Bapak Ibu harus bisa mempertimbangkan apakah akan tercapai atau tidak ya. Nah, kebetulan Bapak Ibu untuk sekolah kami di SMK Manonjaya sudah rembuk antara kepala sekolah, juga untuk PIC-nya ya, PIC yang dari guru penggeraknya, juga dari yang lainnya, guru penggerak yang lainnya dikumpulkan, serta dengan jajaran Wakasek juga dan guru-guru ini yang sanggup untuk diadakan di sekolah itu hanya 28 poin, di mana salah satu poinnya itu adalah yang pertama. Nah, Bapak Ibu, yang pertama di sini sekolah kami berembuk dengan yang lainnya. Yang dipilih itu yang pertama ini, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta coaching atau mentoring pengembangan kompetensi oleh guru, kepala sekolah, dan atau pengawas sekolah. Di sini Bapak Ibu bukti dukungnya berupa sertifikat. Bapak Ibu di sini harus jeli ya, untuk rencana hasil kerjanya di sini sebagai peserta coaching atau mentoring. Nah, untuk di sekolah kami ini bisa dibuktikan dengan terlaksananya IHT Bapak Ibu ya, gitu, ataupun workshop bisa ya, gitu. Ini poinnya 4 poin di sini Bapak Ibu, maka ini di paling atas di total poin di sini ada 4. Ada keterangannya kurang 28 poin lagi ya Bapak Ibu. Nah, setelah ini bagaimana Bapak Ibu untuk menambah poinnya? Bapak Ibu yang pertama di sini di target kuantitas, Bapak Ibu bisa memilih lebih dari satu kegiatan kalau memang sanggup lebih dari satu kegiatan dan memang tersedia, memang ada gitu. Kalaupun tidak, Bapak Ibu ini bisa mengisinya 1 poin, tidak apa-apa, satu kegiatan, mohon maaf, satu kegiatan tidak apa-apa gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa memilih rencana hasil kerja yang lainnya. Kalau ini sudah pasti seperti ini ya Bapak Ibu, sudah yakin, Bapak Ibu tinggal memilih atau menambah lagi rencana hasil kerjanya. Di sini di bawah di kiri Bapak Ibu ada kolom tambah. Bapak Ibu tinggal mengklik menu tersebut. Nah, di sini ada rencana hasil kerja yang kedua. Bapak Ibu tinggal memilih di sini rencana hasil kerja yang keduanya mau apa. Nah, Bapak Ibu, di sekolah kami berembuk untuk rencana hasil kerja yang kedua ini menggunakan meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan observasi praktik pembelajaran, meliputi persiapan, pelaksanaan, dan diskusi tindak lanjut bersama rekan sejawat, yaitu sebanyak 8 poin. Nah, di sini Bapak Ibu untuk bukti pendukungnya berupa laporan, kemudian ada target kuantitasnya, defaultnya 1, kemudian target waktunya per semester, dan poinnya 8 poin Bapak Ibu untuk satu kegiatannya. Nah, Bapak Ibu ini untuk realisasinya untuk nomor 2 kita telah berembuk tadi bahwa untuk yang nomor 2 ini bisa dilakukan dengan cara kita melakukan observasi antar teman sejawat. Jadi contoh misalkan guru itu ada banyak kan ya di ruang guru ataupun di jurusan. Misal contoh saya melakukan pembelajaran. Nah, ada teman sejawat kita yang memperhatikan bagaimana layaknya supervisi. Tapi Bapak Ibu boleh mau apa yang diperhatikannya. Nah, boleh Bapak Ibu tidak semuanya dari jam pertama sampai ke jam terakhir.
Namun boleh salah satu dari mulai persiapan, mau dari pelaksanaan atau diskusi tindak lanjutnya, itu boleh salah satu. Misal hanya mau melihat persiapannya saja bagaimana, apakah sudah baik atau belum gitu. Jadi ada diskusi dengan teman sejawat nantinya setelah pembelajaran gitu. Bagaimana layaknya supervisi, namun ini lebih difokuskan lagi ke salah satu eh, praktiknya gitu. Observasi praktiknya mau difokuskan ke salah satu yang mana gitu. Nah, ini otomatis kan teman yang satunya lagi nanti bergantian kita yang menjadi observannya gitu, Bapak Ibu. Dan ini mungkin bisa dilakukan lebih dari satu kegiatan nih Bapak Ibu dalam satu semester. Karena kan teman di sekolah kita itu tidak hanya satu dua orang gitu, apalagi yang rombanya banyak itu bisa banyak gurunya gitu. Nah, untuk di sekolah kami ini dibebaskan sebenarnya ya, dibebaskan, tapi kebanyakan ini target kuantitasnya satu gitu. Nah, untuk rencana hasil kerja yang nomor 2 ini, Bapak Ibu boleh target kuantitasnya lebih dari satu kegiatan ya, mau 2 atau 3 tidak apa-apa, yang penting bisa dipertanggungjawabkan Bapak Ibu ya, dan bisa terrealisasi intinya gitu. Kemudian Bapak Ibu, kita cek lagi total poinnya ke atas, ini baru 12, masih kurang 20 poin Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kita tambah lagi rencana hasil kerjanya. Di sini di nomor 3 Bapak Ibu tinggal pilih lagi rencana hasil kerjanya mau apa. Nah, Bapak Ibu untuk nomor 3 kami memilih meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis yang memperoleh sertifikat di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Dan ini poinnya 8. Masih Bapak Ibu bukti dukungnya ini berupa sertifikat ya. Target kuantitasnya boleh satu kegiatan. Kemudian target waktunya per semester dan ini poinnya 8. Kalau sudah Bapak Ibu tinggal melihat ke atas, ini total poinnya 20, masih kurang 12 poin lagi. Bapak Ibu untuk rencana hasil kerja nomor 3 ini bisa dilakukan atau bukti fisiknya nanti bisa memenuhi dengan menggunakan sertifikat diklat, kemudian bintek gitu ya, pelatihan dan lain sebagainya. Nah, itu untuk nomor 3. Bapak Ibu karena ini masih kurang, jadi kita tambah lagi kegiatannya di sini ya. Nah, untuk nomor 4 Bapak Ibu rencana hasil kerjanya kita pilih lagi ya. Apa yang mau dipilih rencana hasil kerjanya. Nah, Bapak Ibu, untuk nomor 4 kami memilih meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri sesuai dengan model kompetensi guru, kepala sekolah, dan atau pengawasan sekolah, dan ini 8 poin. Bapak Ibu di sini bukti dukungnya sertifikat topik ya. Beda dengan yang di atas, ini sertifikat saja. Yang nomor 4 ini sertifikat topik dengan target kuantitas satu kegiatan, kemudian target waktunya per semester dan poinnya 8 di sini. Bapak Ibu untuk rencana hasil kerja nomor 4 ini bukti dukungnya sertifikat topik, dan ini Bapak Ibu bisa dilakukan dengan kita mengikuti pelatihan mandiri melalui platform Merdeka Mengajar. Baik, untuk nomor 4 ini kita contohkan ya Bapak Ibu. Kita cari di Google PMM. Ini klik yang nomor 1 yang platform. Nah, Bapak Ibu di sini ya masih tampilannya yang seperti tadi, sama saja. Cuma di sini untuk yang nomor 4 ini Bapak Ibu meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri sesuai model kompetensi guru, kepala sekolah, dan atau pengawas sekolah. Di sini Bapak Ibu di platform Merdeka Mengajar di paling awal ini ada pelatihan mandiri. Bapak Ibu ini bisa dilakukan dengan cara mengikuti pelatihan mandiri di PMM di sini. Bapak Ibu tinggal mengklik di sini pelatihan mandirinya, kemudian di sini Bapak Ibu ada rekomendasi belajar, progres topik, di atasnya ada topik, aksi nyata, webinar, dan lain sebagainya ya. Bapak Ibu di sini tinggal mengklik topik. Nah, di sini Bapak Ibu ada beberapa rekomendasi topik yang mau kita kerjakan. Contoh di sini Bapak Ibu ada kurikulum merdeka, ini untuk kepala sekolah dan guru. Di sini di dalamnya ada 2 modul Bapak Ibu, tinggal mengkliknya ya. Nah, kemudian ini Bapak Ibu bisa membacanya di sini. Kemudian di sini ada modul pelatihannya.
tadi berisi 2 modul, di sini ada modul 1, kemudian ada modul 2. Untuk modul 1 di sini makna kurikulum dalam pendidikan, nomor 2 pembelajaran versi kurikulum merdeka. Nah, Bapak Ibu di sini ada pelajari materi. Di sini Bapak Ibu tinggal mengklik pelajari materi, kemudian di sini ada submenunya lagi ada tentang kurikulum di sini. Kemudian Bapak Ibu tinggal mengklik yang berwarna biru teksnya ya. Di sini seperti ini. Nah, Bapak Ibu harus menonton ya, menonton ini materi-materinya gitu. Kembali ke sini dan harus diselesaikan sampai dengan ke ini ya, kurikulum dalam pembelajaran. Jadi semua modulnya harus harus diselesaikan ya. Dan setiap modul itu ada refleksinya juga, latihan pemahamannya Bapak Ibu. Ada beberapa nomor mungkin ya, tidak terlalu banyak. Dan juga nanti di akhir ada Bapak Ibu ada post test ya, ada post test. Nah, setelah post test biasanya kita harus membuat aksi nyata Bapak Ibu yang ditandatangani oleh kepala sekolah dan kemudian nanti harus diupload gitu. Nah, prosesnya cukup lama karena harus dikonfirmasi oleh pengelola dari PMM mungkin. Nah, jadi harus kalau bisa dari sekarang gitu ya. Kalau misalkan ada waktu, coba untuk membuat atau mengikuti pelatihan mandirinya ya Bapak Ibu gitu. Karena untuk konfirmasinya juga kan agak lama dan keterbit sertifikatnya juga agak lumayan, katanya sekitar 2 mingguan gitu Bapak Ibu gitu. Itu untuk pelatihan mandiri Bapak Ibu ya, untuk pelatihan mandiri melalui PMM gitu. Itu untuk yang nomor 4 bisa dilakukan dengan itu. Nah, Bapak Ibu setelah ini kita cek lagi total poinnya masih 28 Bapak Ibu. Jadi masih kurang 4 poin. Nah, Bapak Ibu karena ini masih kurang 4 poin, jadi saya akan mencoba menambahkan di sini satu lagi kegiatan di nomor 3. Ini meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis. Dan ini bisa dilakukan seperti pelatihan, workshop atau bimbingan teknis ya. Jadi untuk rentang waktu dari Januari sampai dengan Juni itu sepertinya bisa dilakukan 2 kegiatan. Jadi poinnya bertambah jadi 16 ya. Jadi 8 kali 2 16 gitu. Coba kita cek lagi di sini minimalnya ada 32 ya Bapak Ibu, dan sekarang total poinnya jadi 36. Nah, Bapak Ibu ini dicek kembali dari nomor 1 sampai dengan akhir ya Bapak Ibu. Kalau di sini sampai dengan nomor 4, Bapak Ibu cek lagi apakah ada yang salah atau tidak. Nah, Bapak Ibu kalau sudah selesai, kita lanjut ke tugas tambahan. Di pojok kanan bawah Bapak Ibu ada simpan draft dan juga ke tugas tambahan. Bapak Ibu tinggal klik ke tugas tambahan. Nah, lanjut, ini ada di bagian perencanaan tugas tambahan opsional ya Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu yang memiliki tugas tambahan, silakan diisi rencana hasil kerjanya. Kalau tidak punya tugas tambahan, tidak perlu diisi ya Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu kita lihat tugas tambahannya apa aja. Di sini ada kepala sekolah, kepala program keahlian, kepala perpus, kemudian ini kepala lab, kemudian pembimbing khusus, ada wali kelas, pembina organisasi siswa atau OSIS, pembina ekskul, kemudian koordinator pengembangan keprofesian berkelanjutan, kemudian ada PKG ya, kemudian ada koordinator BKK, kemudian ada tugas sebagai guru piket. Nah, Bapak Ibu mungkin ini bisa diisikan ya.
Tugas guru piket biasanya di sekolah itu diadakan atau diadakan piket guru ya. Nah, ini bisa dimasukkan. Kemudian ini ada LSP, ada banyak ya Bapak Ibu, tinggal dibaca saja Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal memilih tugas tambahannya sebagai apa. Di sini saya akan memasukkan yang pertama itu guru piket. Di sini bukti dukungnya yaitu laporan disertai surat keputusan atau surat tugas. Mungkin ini yang diterbitkan dari kurikulum mungkin ya, bisa. Nanti di surat tugas ada biasanya. Kemudian nomor keduanya kita tambah lagi, karena atas nama Abdul Aziz ini sebagai kepala lab, maka saya akan memasukkan sebagai kepala labnya. Di sini hanya untuk SMP, SMA, SMK. Meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai kepala lab, bengkel atau unit produksi TEFA satuan pendidikan atau teaching factory satuan pendidikan ya. Nah, yang ini gitu. Di sini di bukti dukungnya laporan disertai surat keputusan atau surat tugas. Nah, sama ya Bapak Ibu. Bisa bukti dukungnya bisa dengan surat tugas, juga laporan sebagai kepala lab disertai itu ya boleh. Ini target kuantitasnya satu kegiatan, target waktunya sama per semester ya. Bapak Ibu kalau misalkan sudah sesuai, ini kita lanjut ke perilaku kerja. Kemudian Bapak Ibu di sini di perilaku kerja di nomor 4 ini ada indikator dan perwujudan perilaku. Di sini Bapak Ibu ada 7, kalau tidak salah ada 7 aspek. Yang pertama berorientasi pelayanan, kemudian akuntabel, ada kompeten, ada harmonis, ada loyal, ada adaptif, serta ada aspek kolaboratif. Bapak Ibu di sini tinggal memilih bebas mau perilaku yang mana yang difokuskan untuk tahun ini Bapak Ibu ya. Contoh di sini untuk aspek berorientasi pelayanan. Di sini Anda ada memahami kebutuhan peserta didik dan berusaha memenuhinya, ada bersifat ramah kepada peserta didik dan orang tua tanpa membeda-bedakan, cekatan dalam bekerja, solutif dalam mengatasi permasalahan pembelajaran dan dapat diandalkan oleh peserta didik, orang tua maupun rekan sejawat. Kemudian yang ketiga ada melakukan perbaikan terus-menerus terhadap kompetensi dan perilaku kerjanya. Nah, Bapak Ibu tinggal memilih salah satunya di sini. Gitu. Contoh saya akan memilih yang pertama di sini. Nah, kemudian bagaimana? Di sini di pertanyaan nomor 2 ada bagaimana Anda akan menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari gitu. Di sini saya akan memilih yang nomor 1, mengidentifikasi kebutuhan peserta didik secara proaktif gitu. Walaupun Bapak Ibu di sini di indikator perilakunya mau difokuskan ke nomor 2 yang ini misal, boleh Bapak Ibu tinggal yang ini yang bagaimana cara menerapkannya dipilih lagi mau yang mana gitu ya. Mau mengucapkan salam dan sapa dengan sikap ramah boleh, menuntaskan semua pekerjaan boleh, itu ya Bapak Ibu. Jadi ya kalau yang ini bebas mau ngisinya yang mana gitu. Kemudian di sini ada akuntabel. Bapak Ibu ketujuh aspek ini tinggal Bapak Ibu isi aja ya. Dan ini hanya sekedar contoh Bapak Ibu, mau sama ataupun tidak itu tergantung dengan Bapak Ibu.
Ibu kalau sudah diisi ketujuh aspek ini dicek lagi barangkali ada yang terlewat. Sudah ya Bapak Ibu, kalau sudah Bapak Ibu tinggal masuk ke rangkuman. Masih di pojok kanan bawah, klik ke rangkuman. Nah, Bapak Ibu, ini merupakan rangkuman dari perencanaan kinerja selama bulan Januari sampai Juni 2024 nanti ya. Ini perencanaan kita, bisa kita cek ulang dan ubah sebelum mengajukan ke atasan ya. Kemudian ini harus dicek kembali poinnya. Yang ini, kemudian ini poinnya harus minimal 32 ya Bapak Ibu. Untuk targetnya 32, lebih besar lebih bagus, asalkan bisa dipertanggungjawabkan. Saya rasa ini sudah sesuai Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kalau sudah, ini tinggal klik lanjut ajukan di sini di pojok kanan bawah ya. Klik lanjut ajukan. Kemudian di sini ada pertanyaan, ajukan perencanaan kinerja ke atasan. Atasan akan lanjut memeriksa mohon diskusi dengan atasan terlebih dahulu atau simpan draft jika diperlukan ya. Ini boleh disimpan dulu kalau belum yakin dan tinggal klik ajukan kalau sudah yakin Bapak Ibu ya. Di sini saya akan klik ajukan. Nah, Bapak Ibu ini langsung tampilannya seperti ini. Berarti Bapak Ibu ini sudah selesai ya untuk mengajukan perencanaan kinerja untuk tahun 2024 semester 2 ya, Januari sampai Juni ya, semester genap. Ini. Nah, perencanaan kinerja berhasil diajukan. Tahap selanjutnya adalah diskusi dengan atasan. Lakukan diskusi sebelum batas waktu agar perencanaan Anda dapat disetujui. Kemudian persetujuan dan penyesuaian diri atasan di sini. Kemudian ada lanjut kesepakatan, lalu kemudian laksanakan. Begitu ya Bapak Ibu. Itu sekilas tata cara pengisian rencana kinerja dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni Bapak Ibu ya. Semoga bisa membantu Bapak Ibu. Setelah seperti ini Bapak Ibu tinggal kembali ke beranda ini. Nah Bapak Ibu, kalau sudah tadi diajukan Bapak Ibu di sini jadi statusnya menjadi menunggu persetujuan atasan, dan di sini Bapak Ibu di kolom sebelah kanan paling atas di sini ada lihat rencana kinerja. Nah, Bapak Ibu bisa melihat rencana kinerja yang tadi ya. Gitu. Ini untuk kinerja tambahannya, kemudian dan ini untuk perilakunya, Bapak Ibu ya. Kemudian kembali beranda. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu cukup sekian. Semoga bisa dipahami dan juga mungkin setidaknya bisa membantu sedikit pencerahan untuk pengerjaan perencanaan kinerja tahun 2024 semester 2 atau dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni. Mohon maaf Bapak Ibu apabila ada terdapat salah-salah kata ataupun persepsi ya, mohon dimaafkan. Semoga membantu Bapak Ibu dan juga bisa bermanfaat bagi yang lainnya. Jangan lupa Bapak Ibu di subscribe, like, dan share. Jangan lupa di komen juga ya Bapak Ibu ya. Gitu. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat berjumpa kembali di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.